Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang bioteknologi modern, rekayasa genetik, dan cloning. Apa itu bioteknologi modern? Bioteknologi modern memanfaatkan teknik rekayasa genetika untuk memanipulasi DNA organisme secara presisi. Disiplin ilmu ini menggabungkan biologi dengan teknologi canggih, melibatkan teknologi seperti DNA rekombinan, kultur jaringan, dan cloning untuk menghasilkan produk dan solusi inovatif yang sebelumnya tidak mungkin dicapai. Yang pertama ada produksi obat, yaitu insulin manusia dan biofarmasi lainnya diproduksi melalui organisme yang direkayasa secara genetik. Yang kedua ada tanaman transgenik, yaitu tanaman yang ditingkatkan untuk tahan penyakit, kekeringan, dan hasil panen yang lebih tinggi. Yang ketiga ada terapi genetik, mengobati penyakit genetik dengan memodifikasi atau mengganti gen yang rusak dalam tubuh pasien. Nah, rekayasa genetik ini mengubah kode kehidupan. Prinsip dasar rekayasa genetik yaitu teknik isolasi dan penyisipan gen baru ke dalam organisme lain untuk menghasilkan sifat unggul yang diinginkan. Proses ini memungkinkan para ilmuwan untuk mengambil gen dari satu organisme dan menanamkannya ke organisme lain, menciptakan kombinasi genetik yang sebelumnya tidak ada di dalam. Pertama ada isolasi gen, yaitu mengekstrak gen spesifik dari DNA donor menggunakan enzim restriksi khusus. Yang kedua ada vektor genetik menggunakan plasmid atau virus untuk membawa gen ke sel target organisme. Dan yang ketiga ada integrasi gen. Gen baru terintegrasi ke dalam genom organisme target menghasilkan sifat baru. Nah, cloning membuat salinan genetik identik. Cloning adalah proses menghasilkan individu baru yang identik secara genetik dengan induknya tanpa pembuahan seksual. Metode utama yang digunakan adalah transfer inti sel somatik atau somatic cell nuclear transfer, di mana inti sel tubuh dewasa dipindahkan ke sel telur yang telah dikosongkan dari inti genetiknya. Teknologi ini membuka pintu ke era baru, regenerasi, dan penelitian biologis. Nah, transfer inti sel ini metode paling efektif untuk cloning mamalia, dibuktikan dengan kesuksesan domba Dolly pada tahun 1996. Nah, cloning ini memiliki materi genetik yang sama persis dengan induk donor, menjadikan salinan genetik yang sempurna. Nah, tingkat keberhasilan itu meskipun terobosan besar, tingkat keberhasilan cloning masih rendah, berkisar 1-4% pada mamalia. Nah, proses cloning domba Dolly terobosan historis. Itu ambil inti, pertama itu diambil intinya, terus kosongkan ovum, terus sisipkan inti, fusi listrik, dan kembangkan dan tanam. Nah, tahap pengambilan materi genetik ini, sel kelenjar susu domba Finn Dorset diambil sebagai sumber inti sel mengandung DNA lengkap donor. Sel ini dipilih karena telah berdiferensiasi, membuktikan bahwa sel dewasa dapat diprogram ulang untuk membentuk organisme baru. Nah, tahap implantasi ke rahim pengganti. Embrio hasil rekombinasi diimplantasikan ke rahim domba Scottish Blackface yang berperan sebagai ibu pengganti. Setelah periode kehamilan normal, Dolly lahir dengan genetik identik dengan domba Finn Dorset. Nah, implikasi etika dan tantangan cloning. Kontroversi cloning manusia masih kontroversial dan diatur ketat oleh mayoritas negara karena isu moral mendalam, risiko kesehatan yang signifikan, dan pertanyaan identitas serta hak individual yang kompleks. Nah, manfaatnya ini pelestarian spesies punah, pengembangan terapi medis, dan produksi organ pengganti untuk transplantasi dapat mengatasi krisis kesehatan global. Sedangkan resiko nyatanya itu isu di identitas pribadi, keraguan keamanan jangka panjang, penyalahgunaan teknologi, dan ketidaksetaraan akses mencapai dilema etika yang mendalam. Nah, jadi regulasi internasional seperti deklarasi PBB tentang cloning manusia telah ditetapkan untuk memastikan bahwa kemajuan ilmiah mendukung kemanusiaan tanpa mengorbankan nilai-nilai etika fundamental. Nah, jadi revolusi untuk kemanusiaan, bioteknologi modern membuka peluang revolusioner dalam kesehatan, pertanian, dan industri yang belum pernah terjangkau sebelumnya.
Perkembangan rekayasa genetik dan kloning menawarkan solusi terhadap penyakit yang sebelumnya tidak dapat disembuhkan, krisis pangan global, dan pemulihan ekosistem. Nah, penelitian terus berkembang dengan metodologi yang lebih aman dan efisien untuk aplikasi praktik. Pengawasan internasional dan regulasi nasional memastikan penggunaan teknologi bertanggung jawab dan sejalan dengan nilai kemanusiaan. Nah, dampak globalnya ini positif dan keseimbangan sempurna antara inovasi dan etika. Rekayasa genetik dan cloning dapat mengubah dunia menjadi tempat yang lebih sehat dan berkelanjutan. Nah, ini materi tentang bioteknologi ya, bioteknologi modern. Nah, cukup sekian. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.